Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Meskipun mulai pagi tadi hujan ya, jelas, dan alhamdulillah sekarang agak reda, tapi semua itu tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang baru? Aduh. Satu dulu. Nah, anak ibu presensi dulu ya. Alfian, Amel, Pandu, Christian. Kemana Christian? Kemana rekaman? Ceca, Ijan, Ika, Dimas. Kita sudah dihadir acaranya. Eka, Hadi, Ivan, Jovan. Sekarang kenapa kok tidak pakai baju berangkat? Asal hujanan. Hujanan. Lilis, Tati, Fauzan, Rio, Siva, Roikan, atau suratnya. Rohabi, Tafren, Dadir juga atau suratnya. Dan apa? Lihat dia. 5 sama siapa? Sirot juga. Bella, Tasya, Tiara, Wildan, Ova. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan, Ibu pilih bertanya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, masih ingatkah kalian belajar tentang apa? Zat aditif. Tentang zat aditif interaktif. Coba saya ingin tanya, Syah, kemarin ngapain belajar zat aditifnya? Atau makanan atau minuman? Terus untuk menyelidiki komposisinya. Terus kemudian bagaimana hasilnya? Makanan dan minuman kemasan komposisinya nggak baik Bu bagi kesehatan. Tidak baik bagi kesehatan. Oke, tepuk tangan buat Raffi dan Tasya. Semuanya masih ingat ya? Masih jelas banget. Kemarin Jovan suka minum Peps. Apakah mau dilanjutkan, Van? Kira-kira? Insya Allah tidak. Ternyata kemarin Peps itu baik apa tidak? Menyebabkan apa, Van? Gigi kropos sama gagal ginjal. Oke. Nah, anak-anak perhatikan. Kalau kemarin minuman kemasan, Ibu sekarang ingin menyajikan gambar ke kalian. Perhatikan semuanya. Nah, amati gambar itu. Coba saya ingin tanya. Rohabi, itu gambar apa? Kopi, secangkir kopi ya. Kamu suka minum kopi? Di kelas ini selain Rohabi, siapa yang suka minum kopi? Angkat tangan. Bu Novi juga suka, jadi saya angkat tangan. Nah, anak-anak, coba seberapa sering kamu minum kopi? Hampir setiap hari.
Sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kapan? Sebentar, Alfian. Waktunya kapan minumnya? Pagi, Mm-mm. sore, dan malam. Pagi, sore, dan malam. Hampir seperti makan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu minum kopi, apa yang kamu rasakan, Alfian? Kecanduan? Atau rasanya setelah minum itu gimana? Enak. Enak. Terus apa lagi? Kenapa? Nggak bikin ngantuk. Terus apa lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Segar. Terus? Fresh. Jadi intinya kopi itu menambah inspirasi gitu ya mungkin ya. Kalau belum ngopi, belum ada inspirasi. Ada yang bilang kayak gitu ya. Kopi itu semangat hidupku. Ada yang punya moto kayak gitu mungkin? Oke. Alfian, gimana rasanya kalau sehari saja nggak ngopi? Pusing dan lemas. Pusing dan lemas. Kalau Ivan, apa yang kamu rasakan, Van? Pahit di mulut. Pengen ngopi gitu ya? Kalau nggak ngopi, aduh, pahit. Kalau Robi, apa yang kamu rasakan, Bi? Bingung. Kayak seperti ada yang kurang gitu ya? Oke, baik. Kira-kira apa ya yang menyebabkan semua itu? Coba perhatikan. Kalau misalnya kamu tidak minum es sehari bisa? Bisa. Kalau misalnya tidak minum kopi tidak bisa gitu ya? Apa yang menyebabkan sih? Ada apa di dalam kopi itu? Iya, ada apa? Ada apa? Ada kafein? Kurang tepat? Iya, hampir sama mungkin yang dimaksud Dika kafein ya. Oke, tepuk tangan buat Dika. Kayaknya ini pecinta kopi sejati, tahu komposisinya kopi. Jadi nah ada kafein yang bisa menyebabkan kecanduan. Kalau enggak minum kopi 1 hari rasanya hidup bagaikan berhenti berputar gitu ya. Oke, baik. Anak-anak perhatikan, tadi zat yang bikin kecanduan, katanya Dika tadi kafein, itu adalah salah satu contoh yang termasuk zat adiktif. Jadi zat adiktif itu zat yang menyebabkan penggunanya jadi kecanduan, jadi ketagihan, jadi ketergantungan. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang zat adiktif. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Saya ingin Wildan membaca yang nomor 1. Yang atasnya dibaca juga. Melalui Oke. Yang kedua, Raffi. Menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh dengan tepat. Yang ketiga, berikutnya, Fauzan. Menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan benar. Dan yang keempat, Siva. Psikotropika dan narkotika dengan tepat. Nah, jadi 4 tujuan pembelajaran ini harus kita capai. Kalian harus bisa menentukan zat adiktif itu jenis-jenisnya apa saja. Kemudian cara kerjanya di dalam tubuh kita sehingga kita menjadi ketergantungan itu bagaimana. Nah, dampaknya bagi kesehatan seperti apa, serta bagaimana supaya kita terhindar dari itu semua, dampak negatifnya terutama ya. Kalau positifnya boleh kita ambil, kalau negatifnya kita jauhi. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, yang pertama, kalian nanti akan mengamati fenomena. Jadi Ibu akan menyajikan sebuah video, kalian harus mengamati dengan baik. Kemudian nanti kamu harus bisa membuat rumusan masalah dan hipotesisnya. Apa itu hipotesis? Jawaban dari rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah atau dugaan sementara. Nah, selanjutnya kita pilih rumusan masalah yang paling paling mendesak untuk kita selesaikan, dan tentunya rumusan masalah itu yang bisa kita lakukan atau kita selesaikan. Kemudian nanti kalian secara berkelompok melakukan penyelidikan dan literasi dibantu oleh LKPD. Berikutnya lagi, seperti biasa perwakilan kelompok akan
presentasi. Sebelum itu, semua harus menyiapkan pertanyaan. Dilanjutkan dengan menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, berikutnya post test. Ada 3 ranah yang Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikapmu ketika berdiskusi dengan kelompoknya, ketika melakukan penyelidikan, aktif atau tidak, kemudian rasa ingin tahunya bagaimana, kemudian kerjasamanya, dan untuk keterampilan ketika kamu memasukkan data ke dalam tabel, keterampilan kamu berpendapat, kemudian ketika kamu mengemukakan hasil diskusimu, dan yang terakhir pengetahuan melalui soal post test. Nanti insya Allah ada 2 soal. Oke, baik. Di sini siapa yang suka merokok? Jujur. Kalian suka rokok? Suka kopi juga ya? Kamu pernah mengamati bungkusnya rokok, Alia? Tidak pernah. Kok bisa beli rokok tidak pernah tahu bungkusnya? Belum pernah melihat bungkusnya rokok? Oke, bagi semua yang belum pernah, Bu Novi tayangkan itu adalah salah satu contoh bungkusnya rokok. Di bungkusnya rokok ada gambar apa ya? Paru-parunya kenapa itu? Menghitam. Terus? Iya. Kira-kira menakutkan enggak? Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak takut ya? Coba perhatikan, Bu Novi ini tadi nemu mie di mejanya Bu Novi sudah saya belinya lama. Apa namanya? Tidak sempat dimasak. Ketika akan masak saya lihat kode produksi atau expirednya, maaf. Expirednya ternyata ini 28 Januari 2022. Ada yang mau makan ini? Tidak berani ya? Kenapa? Karena sudah ada luarsa. Sudah ada luarsa. Padahal ini tidak ada gambar yang menakutkan ya. Ini gambarnya enak loh. Ada gambarnya mie, kemudian di situ ada ayamnya. Nah, ada telurnya. Tapi kenapa rokok itu loh sudah jelas ada gambarnya yang menakutkan. Kalian kok masih berani? Kalau ini jelas tidak berani. Mie sudah ada luarsa tidak mau makan. Kalau rokok tidak usah dilihat gambarnya apakah seperti itu? Wildan gimana Dan? Kenapa ya orang yang suka merokok itu tetap saja merokok meskipun sudah diperingatkan karena kecanduan. Oke, kalau gitu ada masalah apa kira-kira dari sini? Atau sebentar, sebelum kalian merumuskan masalah, Ibu menayangkan videonya dulu. Semuanya perhatikan. Jangan lupa diamati ya, nanti kalian merumuskan masalah dari video ini. Kopi yo cocok nek karo rokok. Keren. Kowe ora ono flex iki. Enggak ada. Pak tahu tidak kalau merokok itu tidak baik? Alah itu ora teori kok. Begini bapak ini rokok bisa ya rokok. Tapi coba deh, Bapak lihat rokok Bapak. Kenapa? Lihat itu ada tulisannya. Ah iku ora teori tok. Nek bapak ini rokok bisa ya ora apa-apa.
Bapak belajar kok. Aku ini malah ngatur Bapak itu merokok kecil, malah sing watuk kowe. Wes kan watuk terus. Rokok mondi, kowe. Kowe rokok golek iki. Apa iki lho? Rokok mabuk. Ayah, kok mung cendak menunggu. Orang bapak wae sing kabur. Aku meninggal anak siji iki mergo rokok. Sejujurnya aku tidak tahan dengan penyakitku, tapi ayah tak pernah menghiraukan nasihatku. Hari ini ayah bilang dia akan menuntut dirinya sendiri untuk dihukum seberat-beratnya karena kesalahannya sendiri. Tapi aku tidak ingin ayah dihukum. Ayah bilang tidak akan memaafkan dirinya sendiri atas kesalahannya itu. Tapi aku rela menggantikan ayah untuk pergi selamanya. Aku ingin selalu memaafkan ayah. Oke, silakan kalian membuat rumusan masalah terkait video yang sudah ditonton dan hipotesisnya. Ada permasalahan apa ya dari video itu? Nanti. Apa? Iya. Silakan menuliskan rumusan masalah. Kayaknya ketika kita Mendekati orang yang sedang terus apa dampak merokok bagi kesehatan? Besar tubuh itu hipotesisnya ya. Masih proses. Merokok itu bahaya pada diri kita dan orang lain. Rumusan masalah itu yang berupa pertanyaan. Apakah sisi berhenti merokok? Menghindari rokok karena bahaya. Apa ini? Merokok itu sangat apa yang tidak
Mendengar. Dan meninggal. Dan meninggal. Apa dampak? Kalau dicepat, apa dampak? Oke, berarti lebih mengarah ke apa kandungan rokok sebenarnya gitu ya? Apa yang membuat itu meninggal? Ya, seperti apa pertanyaannya ini? Apakah merokok bisa membuat Selesai ya? Oke. Bu Novi akan memilih rumusan masalah atau ingin mendengarkan beberapa rumusan masalah yang sudah kalian susun. Beberapa anak saya tunjuk. Saya ingin miliknya Tasya. Oh, gantian Tasya tadi Tasya terus ya. Saya ingin Alfian coba. Hipotesisnya. Oke, tepuk tangan buat Alfian sudah berani berpendapat. Berikutnya lagi, mungkin masih kurang pas ya. Saya mau mendengar punyanya Eka. Ya. Mengandung zat adiktif. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Eka. Mungkin saya pingin satu lagi ya. Raffi, coba. Masalah apa dampak merokok bagi kesehatan? Terus? Dampaknya yaitu bisa merusak organ tubuh, salah satunya yaitu paru-paru. Iya, tepuk tangan buat Raffi. Nah, yang ingin kita selidiki hari ini, Nak, berdasarkan rumusan masalah kalian, kita memilih rumusan masalah yang ada, yang punyanya Raffi ya, bagus dan bisa kita teliti. Jadi, maaf, punyanya Eka. Apa tadi rumusan masalahnya? Apa kandungan yang ada pada rokok? Nah, silakan kalian sekarang duduk secara berkelompok. Kelompoknya tetap, ini kelompok 1, kelompok 2, 3 di belakang ya biasanya ya. Terus 4, 5, dan 6. Ayo silakan berpindah. Tidak perlu menggeser kursi, tinggal kalian balik saja. Iya. Iya, tidak apa-apa kalau memang kurang ya. Silakan. Ada yang masih belum dapat kursi? Sudah semua? Masih menunggu Rio. Nah, baik. Silakan perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar serta HP yang sudah kalian kumpulkan tadi. Ada di mana HP-nya? Oh iya, silakan boleh diambil. Kembali ya. Kelompok siapa yang belum? Tasya. Iya, oh siapa? Oke, perhatikan semuanya. Silakan
Diisi identitasnya dulu, identitas kelompoknya. Kalau yang tidak hadir, tidak perlu dicatat. Yang hadir saja. Sudah semua identitasnya? Kalau sudah, kamu baca langkah kerjanya. Langkah kerjanya diperhatikan, kemudian mengambil data. Ayo, silakan dibaca petunjuknya dulu ya. Sudah mengerti langkah kerjanya? Ada yang mau bertanya di sini? Tidak ya, ngerti ya caranya ya. Oke, silakan bisa dimulai. Ini boleh dilepas ya, apa namanya, supaya kalian bisa saling bagi tugas. Sudah dibaca langkah kerjanya, suruh apa? Iya, kemudian dicatat di tabel ya. Bisa tolong. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang bisa saya tanyakan? Contoh zatnya itu adalah contohnya apa dari itu? Sudah kan? Ini ya, jenis zat aditif golongan 1, contoh zat mana golongan 1? Kamu bisa lihat di bahan ajar, boleh di internet, boleh di paket,
Mana contohnya? Heeh. Iya, benar. Iya, seperti itu ya. Ada yang bisa saya bantu? Masih belum? Kalau bisa yang harus bukan satu orang ya, karena kalian semua harus aktif. Ada yang bisa saya bantu? Masih belum? Belum. Ini saya bantuin. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Lanjutkan. Ada yang ya, silakan. Belum? Karakteristik itu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari narkotika golongan 1 itu apa? Gitu. Kamu bisa lihat di mana aja, buku. Oke, perhatikan semuanya. Halo. Kalian boleh literasinya pakai internet atau pakai HP ya. Kemudian bisa melihat buku paket, bahan ajar, atau sumber yang lain. Jadi jangan hanya terpaku misalnya pada buku paket saja. Ada yang mau ditanyakan? Yang tanya silakan angkat tangan. Ngerti semua ya? Tio bentuk apa? Boleh dibagi KPD-nya? Oh iya. Nanti yang nulis jangan hanya berdua ya. Misalnya Tio kasih tugas. Ya, biar semuanya ikut. Ditaruh aja enggak apa-apa, Nasa. Biar nggak miring-miring kameranya. Kurang tinggi. Ini yang kakinya satunya. Oh, sudah. Taruh sini aja, nggak apa-apa. Nanti pindah. Sudah hampir selesai. Waktunya hanya 25 menit ya totalnya ya.
Bisa saya bantu? Masih aman? Oke. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Iya, benar. Jadi karakteristik itu ciri-cirinya dia itu seperti apa? Oh ternyata golongan 1 itu di situ. Termasuk obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya dapat dikenai sanksi hukum. Atau kalau ini memberikan efek, ini apanya? Dampaknya ya. Memberikan efek pada seseorang. Iya, benar. Dilanjutkan. Ada yang mau bertanya? Ini jenis contoh zatnya ya. Seperti Iya, contoh zatnya golongan 2 itu apa? Oke. Sudah bawa HP semua? Sudah, Bu. Ada kuotanya? Kalau buat main game punya banyak kuota ya? Seharusnya kalau buat belajar juga punya banyak kuota. Ada yang bisa saya bantu? Ada pertanyaan? Belum? Masih aman ya? Dampaknya belum ketemu. Mas Brosi, boleh. Adiktif mengakibatkan kecanduan. Cara kerja zat adiktif apa itu membuat orang merasa lebih energi. Ya, bagus. Iya. Sebentar. Mau tanya apa? Oh iya, ini sama dengan yang di atasnya. Dampak penggunaannya. Ya. Di sini ada berapa handphone? Hanya satu. Sudah semua. Ada lagi? Sudah. LSD. Tapi LSD. LSD. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti tanggal berapa? Mungkin bisa kita jelas karena di situ boleh dicek. Harus
Ya tidak. Kalau memilih teman akrab berarti harusnya bagaimana? Temannya harus mematuhi nasihat orang tua. Kan tidak pernah orang tua memberikan nasihat yang jelek ya. Orang tua itu selalu memberikan nasihat yang baik. Ada masalah apa? Ini sama ya dengan yang di atasnya. Coba saya pengen lihat bagaimana upaya menghindari penggunaan berbulan bebas, mematuhi nasihat orang tua, mendekatkan diri ke ilmu agama. Hanya 3, mungkin bisa ditambahin. Banyak caranya. Misalnya kalau kamu keluar pakai apa? Ada masalah apa? Tidak ada tuh sebelum. Iya. Masih aman Tiara? Dengan cara kenal dan menilai diri sendiri. Terus meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri. Ini lebih bagus kalau dibuat poin-poin. Supaya apa? Nanti kalau membaca itu lebih enak. Tapi yang seperti itu boleh di-feedback. Harus ini 1, 2, 3. Ini boleh dikasih batas. Boleh? Mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Oh ini dampaknya. Kalau ketergantungan itu ada dampak penggunaannya. Potensi itu maksudnya adalah dampaknya. Kalau karakteristik itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa sih golongan zat adiktif pada golongan 1? Narkotika penggolongannya. Ini harusnya golongan 1, golongan 2, golongan 3 kayak gitu nah. Nih, di bahan ajar juga ada. Ini kan? Narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau kamu mau browsing internet juga boleh, bahan ajar itu juga lengkap. Salah ini berarti ya, karena tepat ya. Nih. Penggolongannya itu golongan 1, golongan 2, golongan 3. Oh iya, silakan. Sebentar. Mau tanya apa, Bella? Ini kok oh iya, maaf. Perhatikan semuanya. Di yang poin E, itu ada pertanyaan dan diskusi ya. Coba semuanya dibuka yang E. Sudah ketemu semua? Yang nomor 4, mohon maaf Bu Novi, kurang ngetiknya. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyalahgunaan zat aditif? Harusnya adiktif, ada K-nya. Maaf ya, ditambahin sendiri ya. Jadi nomor 4, kamu boleh tip X atau boleh ditambahi sendiri hurufnya yang K. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Boleh ke kelompok. Pause dulu aja. Rokok itu termasuk yang mana? Rokok itu termasuk zat yang apa? Apakah psikotropika, farmakopika, atau apa? Zat adiktif yang apa? Rokok. Zat adiktif ada di mana? Ya.
Apa yang lebih rokok? Oh iya, karena ada psikotropika. Tapi dia termasuk zat aktif. Zat aktif dalam rokok tadi. Masa kafein itu ada di rokok? Iya. Kopi sama teh. Teh itu ada. Makanya kita sore hari tapi jumlahnya asalkan apa? Iya, harus lebih banyak minum air putih. Ada yang pakai dulu? Tidak. Mengapa kopi dapat menyebabkan kecanduan? Oh, didikte sama Rohabi. Gimana Eka? Sudah mengerti tadi? Oh iya. Sampai nomor 4. Bagaimana upaya yang kita lakukan agar terhindar dari penyalahgunaan? Masih muter-muter. Ada paketannya enggak? Enggak punya. Oke, sebentar saya hubungkan ke WiFi. Saya hubungkan ke WiFi dulu ya. Oh, ini udah tersambung? Enggak, Bu. Ini kok tersambung? Sambung sendiri. Oh iya. Sama hackernya. Iya, langsung tersambung, Chef. Oh, ini masih suruh masuk dulu. Sebentar, saya masukkan. Lama ternyata untuk nyambung ke WiFi. Pakai data aja, ada ini. Tadi bisa, tapi ini masih lama banget. Lupa tadi. Nggak bisa. Pakai data aja bisa, cukup. Bisa. Coba dulu. Oh, nggak bisa, ntar lagi bisa saya nyalakan cateringan. Coba pakai data dulu. Tadi browsing apa? Bentar. Oh, bisa. Oke. Sudah nyambung. Silakan dipakai. Iya, sama-sama.
Selesai? Ini Bu, selesai Pak. Oke. Hanya tambahan satu yang tadi. Apa tambahan dari Memilih teman yang sifatnya baik dan tidak menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. berarti boleh enggak berteman dengan semua orang? Boleh, tapi sifatnya jangan ditiru. Kalau sifat jelek, ya jangan ditiru jeleknya. Kalau sifatnya baik, tiru nggak apa-apa. Berarti untuk memilih teman semua boleh berteman. Tapi kalau untuk teman dekat, memilih yang Baik. yang baik, yang taat agamanya. Kalau teman yang ngajak rokok, kira-kira mau apa enggak, Raffi? Enggak, Bu. Meskipun Raffi enggak keren gitu. Enggak apa-apa ya. Keren itu yang bagaimana? Itu yang Enggak harus rokokan ya. Aduh, kenapa? Kenapa, Dan? Sudah selesai? Masih kurang berapa lagi? Kelompoknya Tiara kurang berapa? Masih banyak. Kalau kelompoknya Deca? Masih 4. Kelompok Raffi? Kurang berapa lagi? Hampir selesai ya? selesai, Bu. Kalau kelompoknya Lilis, hampir selesai. Hanya kurang 1. Oke, baik. Kelompoknya Wildan gimana? Kurang 3. Silakan dilanjutkan. Waktunya 10 menit lagi ya. Hanya ada 1 handphone. Mana handphonenya yang lain? Oh, baterainya habis. Udah dites. Sampai habis sudah 20% sudah harus. Apa Anda punya HP? Dalam? Oh, bisa. Kok bisa masuk ke air? Ini adalah manfaatnya. Ini contohnya, sudah. Jadi tulis belum? Ya. Mana ini kok belum ditulis apa? Ada kok di sini? Coba lihat. Sudah? Oh, tinggal 3. Yuk, temannya. Di buku paket juga ada materi yang bisa kamu baca. Apa ini? Buku bus yang kemarin. Bukan kacang tolong ya, kacang bolong. Kacang bolong. Ini kan, ada kan? Upaya pencegahan dari narkoba, jadi banyak kan. Ada 7. Bahkan di sini ada 10. Kita ada berapa? Kamu menyebutkan cuma 4. Ini yang lain lagi lah. Tidak kamu lihat di buku ini. Ini loh banyak. Halaman. Di halaman berapa? Coba dilihat sendiri.
Tadi malam nggak belajar. Itu Bu yang di grup itu. Oh iya, grup kemarin bahan ajarnya penulisan ya. Narkotika. Ini kan, kamu kalau misalnya bagaimana upaya kita dalam Kok ini rokok ini? nih. Kalau itu yang 10 loh. Ini tanyakan kuliah yang lainnya juga. Berarti apa aja kandungannya dalam rokok itu banyak ternyata ya? Iya. Itu untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke ini pemodelan rokok. Ini udah selesai. Apa lagi? Satu. Apa dikit action? Yang mana yang keliru? Ini ekspektasinya keliru sama. Oh iya, salah. Iya, maksudnya gimana? Cara penggunaan. ISD apa LSD itu? LSD. LSD. Ini di siapa? Yang mana? Yang di Sama sini. kayak di atasnya. Dampaknya. Oh, dapat. Semakin kalian kompak, maka semakin cepat kerjaannya selesai. Jadi tujuannya kelompok harus kerjasama. Siapa Tuhan Randula? Kamu tuh Yesus. Bu. Siapa Tuhan? Randu. Ando, tidak boleh seperti itu. Ini jangan browsing selain materi, ya. Ayo dilanjutkan lagi. Itu loh Bella kerja sendirian, coba. Tak mau aku digantiin Bu. Oh, terlalu asyik kerja sama. Jangan diborong sendirian Bella. Sambil, oke, karena kalian sudah selesai ya, hampir selesai. Raffi, sambil mencari pertanyaan untuk kamu tanyakan nanti ke tim. Perhatikan semuanya. Halo. Halo. Untuk yang sudah selesai, silakan melanjutkan masing-masing anak menyiapkan satu pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan itu akan kamu sampaikan ke temanmu yang presentasi. Waktunya tidak lama ya, kurang 5 menit lagi. Kok belum diisi karakteristiknya? Ini kan. Kurangnya apa? Tinggal ini sambil. Hampir selesai ya? Iya. Ayo, agak cepat. Kamu daripada menunggu Tasya, kamu menyiapkan pertanyaan apa yang akan kamu tanyakan ke temanmu nanti? Apa kira-kira? Kamu mau tanya apa ke temanmu? Tanya apa ya?
Apa kira-kira yang mau kamu tanyakan? Kenapa? Boleh kan, kita boleh tanya apa aja kan? Iya. Gimana sih? Nah, ini boleh ditanyakan misalnya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari rokok? Oke, tulis saja dulu biar nggak lupa. Nanti ketika mau disuruh tanya, apa ya tadi pertanyaannya lupa. Dicatat dulu di bukunya. Ini apa dampaknya? Ada yang bisa saya bantu? Dia mau bertanya? Aman ya? Oke, waktunya kurang 1 menit lagi. Agak cepat. Bella boleh kerjasama dengan temannya. Semangat. Kenapa ada kesulitan? Yang mana? Psikotropika. Zat psikoaktif lainnya. Ini kan sama halnya dengan yang bukan narkotika sama bukan psikotropika. Bahan ajarnya tadi mana, Nak? Bahan ajarnya tadi mana? Bahan ajar? Ini kan LKPD. Kalau bahan ajarnya yang mana? Ini kan? Nah, di sini lengkap, banyak. Yang bukan termasuk ke dalam psikotropika apa? Ini kan? Ada apa di sini zatnya? Ada kafein, kemudian nikotin, terus apa lagi? Banyak. Situ ya. Kalau kamu baca bahan ajar, paket, itu insya Allah ada semua. Jadi contohnya di sini apa ini yang pertama? Iya, tulis saja di sini. Terus apa karakteristiknya, apa ciri-cirinya? Tulis ini. Contoh zatnya. Contoh zatnya mungkin contoh bendanya ya yang ada di apa? Kopi sama Oke, selesai? Selesai, tidak selesai, harus selesai ya. Jangan terlalu lama. Oke, saya perhatikan semuanya. Halo. Hai. Nah, perhatikan. Yang presentasi, untuk pembagian presentasinya, saya bagi menjadi beberapa. Bu Novi pinjam 9. Oke, untuk yang narkotika, yang presentasi adalah kelompoknya Didan. Nomor 1 ya, narkotika. Kemudian nomor 2, yang psikotropika. Psikotropika yang presentasi adalah kelompok Deca ya. Siap Deca? Oke, Raffi ya, kelompoknya Raffi ya. Kemudian yang ketiga, kelompoknya Tasya bisa? Belum selesai? Kelompoknya Wildan? Sudah, oke. Zat psiko, ya. Zat psikoaktif lainnya adalah kelompoknya Wildan. Kemudian berikutnya, yang mana yang belum? Oke, perhatikan semuanya, dengarkan. Zat psikoaktif lainnya itu adalah yang bukan psikotropika dan bukan narkotika. Di bahan ajar, Bu Novi di situ sudah mencantumkan
Yang bukan termasuk ke dalam psikotropika dan narkotika apa? Contohnya adalah dalam kafein, benar pintar. Sama apa satunya? Terus apa lagi? Nah, itu bukan termasuk ke dalam psikotropika dan narkotika. Bisa dilanjutkan berarti ya, saya kasih perpanjangan waktu 5 menit lagi. Silakan. Berarti sebentar lagi harus siap ya, siapapun yang ditunjuk. Ada waktunya, ada waktu, Bu. Loh, harus diselesaikan, tidak presentasi. Oke, perhatikan. Meskipun bukan kelompokmu yang presentasi, semua harus terisi. Harus selesai semua ya. Ini sudah selesai. Oh, sudah semua kelompokmu. Oke, pintar. Apa ini? Zat psikoaktif lainnya yang mana? Sini kita keliru aja. Psikoaktif lainnya itu yang bukan narkotika dan narkotika. Bagiannya siapa tadi? Fauzan. Iya. Jadi yang bukan termasuk psikotropika. Tadi Bu Nati kayaknya udah jelaskan ya. Penggolongannya mungkin itu nggak ada golongannya. Langsung penggolongannya boleh dimasuki. Tapi karakteristiknya ada ya. Tapi ini tuh apa karakteristiknya? Boleh dibantu, Deca. Siapa Lilis? Lilis yang membaca mungkin mana yang pilih? Dalam? Tidak lah. Bawa LKPD aja. Iya. Kenapa? Nikotin, kafein. Kelompoknya sudah? Masih selesai. Oke, sebentar lagi Bu Novi ubah ya. Siapa yang presentasi tadi, saya ubah lagi. Karakteristik itu ciri-ciri. Ketemu ya? Belum. Kafein. Ciri-cirinya apa? Itu ya. Ini ada. Apa mengandung kafein itu bisa mengakibatkan apa? Ketemu. Iya. Apa itu? Kenapa? Sudah ketemu tadi pertanyaan yang kamu sampaikan? Oh belum. Kayaknya tadi sudah. Iya. Lupa ya. Tidak dicatat. Apa ini? Sah. Dampaknya zat psikoaktif. Kamu lagi berdoa apa? Nah, itu banyak kan? Ditulis saja.
Ini kan yang bukan narkotika sama psikotropika, contohnya apa? Iya. Ini kalau mau belajar dan sudah selesai? Oke, pinter. Kelompok Beca, gimana? Sudah selesai? Ayo cepetan. Kelompoknya Amel, Wildan, bagaimana? Kelompok Eka? Ada satu. Tasya? Oke. Saya hitung mundur ya. 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, saya jelaskan yang presentasi untuk psikotropika adalah kelompoknya Eka. Maaf, narkotika ya. Siap? Oke. Kemudian psikotropika kelompoknya Deca. Zat psikoaktif lainnya adalah kelompoknya Lilis. Kemudian untuk pertanyaan, kelompok mana yang belum? Kelompok mana saja yang belum? 3 kelompok ya. Berarti nomor 1, 2, dan 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Silakan kelompok yang narkotika, silakan maju. Iya. Yang dipresentasikan. Boleh, silakan. Berdua boleh, sendirian boleh. Perhatikan semuanya, ketika teman kalian presentasi, hadapnya ke depan. Hadap ke temannya yang presentasi. Kemudian, siapkan masing-masing 1 pertanyaan tiap kelompok. Hai semuanya, Hadi dan Tika. Halo, silakan hadap ke temannya yang presentasi. Oke, silakan bisa dimulai. Perhatikan semuanya. Dampak penggunaan kecanduan. Golongan 2 mempunyai potensi yang tinggi. Contoh zat seperti petidin, benzoidin, dan dextroamphetamol. Dampak penggunaan ketergantungan. Golongan 3 daya golongan 3 penggolong daya aktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan. Karakteristik mempunyai potensi terkena. Contohnya protein, etilmorfin, dapat penggunaan ketergantungan yang cukup ringan. Oke, ada yang mau bertanya sama kelompoknya Tiara? Silakan kelompoknya Raffi, ajukan pertanyaan. Apa zat yang paling berbahaya di zat narkotika? Oke, golongan 1 yang paling berbahaya ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Kelompoknya Tasya, silakan ajukan pertanyaan. Belum ada pertanyaan, oke. Sebentar lagi ya. Lanjut ke kelompoknya Alfian. Ada pertanyaan apa? Iya, silakan. Apa dampak penggunaan narkotika? Kecanduan, terus apa lagi? Oke. Ada balikan, Alfian? Ada balikan lagi? Sudah cukup? Sebentar, ada kesalahan teknis. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari kelompoknya Wildan, silakan. Bagaimana cara kerja zat adiktif? Berarti ini yang ditanyakan khusus narkotika ya? Harus difokuskan. Bagaimana cara kerjanya? Atau itu ada di pertanyaan diskusi? Nanti ya berarti ya? Oke, dilanjutkan ke Didan. Ada pertanyaan? Bisa apa tidak? Bisa. Nah, pertanyaan dari Bu Novi adalah, berarti kalau gitu berdasarkan golongannya, urutkan mana yang paling berbahaya sampai dengan yang tidak untuk narkotika. Golongan 1, kemudian urut berarti ya. Berarti kalau gitu golongan 1 adalah golongan yang paling berbahaya, disusul oleh golongan 2 dan kemudian golongan 3. Berarti yang dampaknya paling besar mengakibatkan ketergantungan itu mulai dari golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu nanti mengakibatkan apa Rio tadi? Ketergantungan tapi cukup ringan. Biasanya dipakai untuk apa yang paling ringan? Narkotika golongan 3. Dipakai untuk obat-obatan, bahan obat-obatan. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah bagus ya. Silakan tepuk tangan buat kelompoknya Tiara Eka Daril. Ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya kira kamu merekamnya sana. Diulang ya, dikondisikan lagi. Kelompok berikutnya yang psikotropika, silakan maju. Berapa orang? Jangan semua ya. Jangan semua, beberapa saja perwakilan. 2 saja ya. Oke, maksimal 2, silakan. Atau mau sendirian, Alfian? Oh, tidak. Belum berani ya sendirian. Oke, semuanya perhatikan. Tidak ada yang hadap ke belakang. Hadi, silakan diperhatikan temannya. Ayo, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Psikotropika, golongan 1. Karakteristik termasuk golongan obat-obatan terlarang yang penyalahgunaan dapat dikenakan
Sanksi. sanksi hukum. Contoh zat golongan 1 adalah LSD, DOM, ekstraksi dan lain-lain. Efek memberikan efek halusinasi dan mengubah perasaan secara drastis. Golongan 2, karakteristik memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi. Contoh zat amfetamin, metang, dan metakualon. Dan efek menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Golongan 3 memberikan efek kecanduan. Contoh zat mogadon, buprenorfina, atau digital. Dampak penggunaan memberikan efek kecanduan yang penggunaannya harus sesuai konsep obat. Golongan 4 karakteristik memiliki risiko kecanduan yang rendah. Contoh zat pil koplo, kenikmatan, perkenanan, hipnotika, dan lain-lain. Ada yang berbeda? Semuanya sama? Oke, pertanyaan saya buka mulai dari kelompoknya Didan. Silakan bertanya. Saya skip ya. Setelah lagi bertanya. Lanjut kelompoknya Wildan. Belum ada? Sebentar lagi harus tanya. Oke, Tasya, silakan. Golongan berapa? Golongan 1. Golongan 1 yang paling tinggi. Kalau diurutkan, dari mana golongan berapa ke berapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi 1, kemudian? Golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Urut berarti ya sama dengan golongan narkotika tadi. Ada balikan, Tasya? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Dilanjutkan, Raffi. Mau tanya apa? Golongan berapa yang paling rendah? Golongan 4. Oke, saya ulangi lagi. Kelompoknya Didan mau bertanya apa? Tidak ada pertanyaan, masih belum ada. Sebentar lagi harus bertanya ya. Hadi, mau bertanya apa? Iya, silakan Wildan, bagus. Ada 4. Sudah mengerti semua? Jadi, sama halnya dengan narkotika. Kalau narkotika tadi ada berapa golongan, Mustafa? Narkotika. Ada 3. Kalau pada psikotropika ada 4. Yang paling tinggi adalah golongan 1. Kemudian disusul golongan 2, 3, dan 4. Berarti dampaknya yang paling berbahaya adalah golongan 1. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas semua ya? Silakan tepuk tangan buat kelompoknya Beca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang psikoaktif lainnya kelompoknya Lilis, silakan maju. Oh, hanya berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kafein tadi apa mengakibatkan orang keterbiasaan atau kecanduan gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang mau bertanya? Silakan Tasya. Apa dampak menggunakan zat psikoaktif lainnya? Lebih spesifik lagi. Apa zat yang dimaksud? Kafein. Oke, apa dampaknya untuk penggunaan kafein? Mengakibatkan obesitas. Terus ada lagi?
Nah, kalau nikotin, Syah, itu bisa mengakibatkan apa? Kerusakan organ tubuh bagian dalam dan bagian luar. Hadi, bisa disimak ya. Coba silakan ajukan pertanyaan satu. Hadi. Iya, hadapnya ke depan ya, Nak ya. Perhatikan temannya yang presentasi. Oke, pertanyaan dari Bu Novi adalah berarti contoh contoh benda yang mengandung kafein itu seperti apa? Apa benda yang sering kita gunakan atau yang orang lain gunakan, maaf, yang mengandung kafein? Kopi, terus teh. Kopi dan teh itu mengandung kafein. Ada yang suka minum teh? Saya. Oh, enggak ada. Banyak ya. Nah, ternyata yang mengandung kafein tidak hanya kopi, tapi juga teh. Tapi jumlahnya lebih banyak yang mana? Kopi. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan Alfian. Apakah kafein itu berbahaya? Berbahaya, berarti kita tidak boleh minum kopi. Tidak boleh terlalu sering. Oke, bagus. Boleh ya, tapi kadarnya jangan terlalu banyak. Kayak gitu. Berarti Alfian dikurangi ya? Atau masih ingin lanjut? Tidak, bagus. Ada yang bertanya lagi? Oke, Raffi, satu lagi ya. Minuman yang mengandung kafein. Apalagi minuman yang mengandung kafein. Selain kopi dan teh, yang bisa mengakibatkan ketergantungan. Ya. Ada lagi? Sudah? Tepuk tangan. Oh, tutup dulu. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompoknya saja. Kemudian kelompoknya siapa tadi ya? Raffi ya? Satu orang saja cukup kayaknya. Atau gini, untuk mempersingkat waktu, silakan analisis data dilakukan oleh kelompoknya Raffi. Silakan maju. Ayo Raffi, tidak apa-apa. Oke, ayo. Yang mana? Kemarin siapa yang sudah maju? Jovan. Oke, sekarang Bella. Ayo Bel, maju. Tidak perlu malu ya. Semuanya belajar. Ayo Bel. Silakan maju. Ayo. Disemangati temannya. Ayo maju. Halo? Sudah. Cukup. Tidak perlu malu. Kenapa, Nak? Oh, boleh sama Raffi ya, berdua ya. Ayo Vi, dibantu Vi. Bisa kok, pasti bisa. Gantian, boleh dibaca semua. Maksudnya, untuk mempersingkat waktu, maka analisis data dilakukan oleh kelompoknya Raffi ya. Dipresentasikan kelompoknya Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif yaitu zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika yang mempunyai pengaruh pada serta otak dan bisa menimbulkan ketergantungan pada manusia. Kedua, bagaimana cara kerja zat adiktif dalam manusia? Zat adiktif yang mempengaruhi otak dan berbagai cara contohnya yaitu 1. Stimulan atau membuat orang merasa lebih energi. 2. Depresan, membawa rasa relaksasi. 3. Halusinogen, mengubah cara seseorang mengalami pengalaman secara nyata. Cukup dulu. Untuk cara kerja zat adiktif dalam tubuh, itu ada 3. Coba yang pertama apa tadi Wildan? Harus memperhatikan temannya presentasi ya. Apa ya? Dengan cara stimulan atau apa? Membuat orang merasa lebih energik atau lebih bertenaga, lebih bersemangat. Yang kedua, apa Hadi?
Hadi sakit? Apa ya yang kedua? Tadi katanya Raffi apa? Yang lainnya apa yang kedua tadi? Depresan atau membuat orang rileks. Dan yang ketiga adalah halusinogen atau membuat orang berhalusinasi. Biasanya ada orang yang pakai kecubung, tahu kecubung? Jangan sampai mencoba. Itu kemarin ada kasus ya di daerah sini yang mengira bahwa keset itu adalah kerupuk, jadi dia makan. Iya, jangan sampai kita melakukan nauzubillah min dzalik ya, harus dijauhi. Lanjut Raffi, boleh digantikan oleh Bella. Iya. Nomor 3. Mengapa kopi dapat menyebabkan kecanduan? Karena kopi mempunyai zat adiktif yang bernama kafein. Iya, silakan. Yang lainnya dengar? Tidak, kurang keras sedikit. Tidak apa-apa, biarkan Bella mencoba belajar. Iya, langsung jawabannya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan Didan. Apa efek samping dari zat adiktif? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada 3 cara tadi. Stimulan, depresan, sama halusinogen. Efek sampingnya atau dampaknya ketergantungan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Oke, tidak apa-apa ya. Tadi sudah belajar bertanya. Tepuk tangan dulu buat Didan. Tidak masalah. Pertanyaan berani bertanya itu bagus. Lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Jovan? Oh, kelompoknya sendiri. Boleh, silakan. Mau bertanya apa ke kelompoknya? Zat kafein loh. Kafein itu adalah zatnya. Oke, baik. Tadi dengarkan. Yang mungkin menarik adalah nomor 4. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif ya, narkotika sama psikotropika. Coba saya pingin dari kelompoknya Tiara satu cara gimana? Yang keras. Mengenali diri sendiri. Kemudian yang kedua dari Deca. Iya, jangan pernah nyoba-nyoba ya. Kalau yang ketiga coba dari Amel. Seperti apa contohnya? Oke, good. Kalau dari Didan? Mencari tahu dampak negatifnya apa. Terus kalau sudah tahu gimana? Menghindari. Oke, ada lagi yang mau bertanya ke kelompoknya Raffi? Cukup ya? Ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Oke, baik. Anak-anakku, semua sudah kita lakukan. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Rando adanya ke sini, nak. Ada yang mau menyimpulkan? Nomor 1. Angkat tangan. Oke, lihat. Nomor 1. Zat adiktif terdiri atas 3 macam. Apa saja? Terus? Ya. Aktif lainnya. Pintar. Tepuk tangan buat Alfian. Yang nomor 2, siapa yang menyimpulkan? Selain Raffi, Tasya mungkin? Nomor 2 ya. Iya, terus?
Stimulan dan halusinasi. Oke, bagus. Nomor 3, Wildan. Ayo, Dan. Apa dampaknya zat aditif bagi kesehatan tadi? Atau yang lain mau menjawab? Ya, Raffi silakan. Raffi, bagaimana dampak? Membuat orang menjadi kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan gimana? Tidak bisa berhenti. Terus apa yang bisa diperhatinya? Organisasinya rusak, ya. Pikirannya terganggu. tidak bisa konsentrasi. Oke, bagus. Kemudian yang nomor 4, bagaimana upaya menghindarinya? Oke, Fauzan, pintar. Mencari tahu dampak negatifnya. Selain itu, sebenarnya yang pertama dan utama adalah apa? Kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan supaya Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar ya. Kemudian yang kedua, apa? Tidak boleh mencoba. Sudah jangan pernah ingin mencoba. Kalau misalnya temanmu ngomong rokok itu keren, rokok itu maco, tidak usah diikuti ya. Yang keren itu adalah orang yang berprestasi. Prestasi yes, narkoba no. Katakan tidak pada narkoba. Oke, baik. Kemudian apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang zat aditif dan bahaya rokok. Jenis-jenis zat aditif, berapa lagi? Cara menghindarinya, kemudian apa lagi ya? Cara bekerjanya zat aditif dan dampak negatif. Ada yang masih kesulitan? Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru, bermanfaat ya? Oke, Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Silakan ditutup bukunya ya, LKPD-nya dikumpulkan. Silakan kerjakan, nggak boleh nyontek, nggak boleh buka buku. Sudah selesai. Sudah. Iya, boleh dibawa. Sudah selesai, Tova? Belum ya, nomor 1 ya? Rio sudah? Sudah. Sudah? Oke, sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Ayo, nggak boleh nyontek. Sudah ya, sebentar. Sudah semua?
Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, oh iya, sebelumnya Ibu akan memberikan informasi dulu. Pembelajaran berikutnya, kalian belajar tentang model bahaya rokok. Insya Allah kita akan praktek, akan melakukan percobaan. Apakah benar sih rokok itu memang benar-benar berbahaya gitu ya? Nah, kemudian kita tutup dengan berdoa. Silakan masih dipimpin doa. Ya Putra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf jika berada di salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di dalam lab kita. Bersihnya dirapikan lagi ya. Silakan meninggalkan tempat dengan tertib. Jangan sampai kelas 7 ada ekskul ya? Ada kelas 8 ada ekskul ya? Silakan. Jangan pulang sini berarti. Atau boleh pulang ke oh iya, berarti tunggu istirahat saja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu Novida, ini refleksi untuk Bu Novida dulu atau lanjut ke saya dulu baru refleksi semuanya? Bu Yuli mau tampil. Sudah siap Saya tampil? tampilnya Atau jam 11.50 masih, Bu. Berarti refleksi dulu ya? Pak Gagas? Ada Pak Gagas?
Nggak ada. Freeze. Mana Pak Gagas ini? Atau Pak Roy mau ini? Enggak Bu, saya dulu ya. Sambil menunggu Bu Yuli jam 11.50. Oke, untuk penampilan Bu Novida, sebelumnya saya ucapkan luar biasa sekali Bu. Tadi apalagi topik yang diambil, saya paling suka di bagian motivasinya Bu. Yang persepsi atau motivasi itu ya, yang dilihatkan masalah terkait rokok. Ya, masalah terkait bahaya merokok itu luar biasa. Dan itu juga ceritanya tentang anak-anak juga ya, seusia mereka. Terus untuk kegiatan yang lainnya itu sudah sesuai sintak dari awal sampai akhir. Apresiasi sudah sering diberikan kepada anak-anak, sudah memberikan kesempatan anak-anak untuk untuk menjawab pertanyaan, setelah itu diapresiasi dan sebagainya sudah. Dan presentasi ini sudah perbaikan dari pertemuan yang kemarin, itu anak-anak sudah memperhatikan semua dan semuanya sudah mengarah ke arah depan. Kalau dari saya itu sudah good job dan temanya itu sudah luar biasa. Oke. Ini dari saya Bu Novida, saya ucapkan luar biasa Bu, sudah siap UKIN. Saya kembalikan lagi kepada observer selanjutnya. Terima kasih Pak Roy. Bu Gita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah gitu lah nanti di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya. Izin menyampaikan hasil observasi. Saya sependapat dengan Pak Roy tadi di awal, ada analogi gitu ya Bu, antara mie instan tidak kadaluarsa sama bungkusnya sama rokok. Saya kira tuh sangat menarik gitu Bu, buat saya sendiri, apalagi buat anak-anak pasti sangat menarik. Kemudian kalau saya lihat siswanya Bu Novida ini sudah mulai terbiasa untuk menyampaikan pendapat gitu Bu, jadi sudah tidak takut salah dan lain sebagainya. Jadi suasana kelasnya tuh benar-benar aktif gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bu Yuli nampilnya jam berapa Bapak Ibu? Silakan Bu Yuli, jam berapa Ibu Yuli nampilnya? Waalaikumsalam. 11.50. Waalaikumsalam Pak. Kayaknya saya tampil jam 11.50. Jam berapa Pak Roy kata Bu Yuli Pak Roy? Saya jam 11.50 Pak. 11.50 Pak Gagas. Jam 11. Nggak dengar saya Pak. Jam 11.50 Pak. 11.50. Oh, oke. Kita observer dulu Bu Novida atau langsung? Sesuai jadwal. Mohon maaf Pak Kakak. Ini sudah masuk observer Pak. Pak Roy sudah. Oh, sudah masuk ya? Maaf, saya volume saya kecilin tadi. Coba saya keluar lagi ya jaringan. Mungkin izin melanjutkan lagi ya Bu Novida. Iya, sesuai kemarin saran yang sudah dikasihkan sama Pak Roy, ketika saya lihat memang ketika presentasi anak-anak sudah memperhatikan semua, sudah fokus semua. Jadi seluruh kegiatannya alhamdulillah hari ini sudah berjalan lancar. Sudah selesai 4 aksi. Selamat Bu Novida. Terima kasih Bu Gita dan Pak Roy. Sama-sama Bu. Bu Novida, udah observernya dua-duanya Bu Novida? Sudah Pak Roy sama tadi sudah. Oh, untuk Bu Ani, udah belum? Belum Pak.
Bu Hani Ya, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Yuli keburu mulai atau belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum kayaknya Bu, karena beliau tadi bilang Oh, ya sudah. 11. Oke, kalau belum Saya saya. jam 11.50, paling lambat jam 11.55 nggak apa-apa ya? Oh gitu, oke. Tapi insya Allah saya usahakan jam 11.50 udah online, udah mulai. Iya, monggo. Berarti saya refleksi dulu ya Bu Novida ya.